Ya, hari ini Kak Rahma lanjut jelasin tentang surface area dan volume. Ini agak panjang penjelasannya tapi disimak baik-baik ya. Nah, hari ini Kak Rahma lanjut jelasin surface area dan volume, agak panjang, silahkan disimak baik-baik. Nah, hari ini Kak Rahma bahas tentang surface area of sphere ya, bola. Nah, kalau ini rumusnya aja dihafal ya. Jadi surface area bola itu rumusnya adalah 4 dikali luas lingkaran ya. 4 dikali pi dikali r dikuadratin. Ini ya rumusnya ya, surface area dari sphere kayak gitu ya. Nah, bisa dilihat contohnya kalau misalnya ada soal seperti ini. Calculate the surface area of sphere, ini 8 cm. Ingat, R itu radius ya. Kalau misalnya diketahuinya diameter ya dijadikan radius dulu gitu ya. Ini kalau ini udah langsung radius ya, berarti tinggal kita masukin aja 4 dikali pi dikali 8 dikuadratin. Jadi kalau di buku kalian itu pi-nya di belakang. Jadi nggak sibuk desimal di awal gitu, boleh. Jadi misalkan 4 dikali kalau nggak pakai kalkulator ya boleh hitung dulu 4 dikali 8 kuadrat atau 64 dikali 4 dulu, habis itu baru dikali pi-nya. Ingat, pi kalau radius atau diameternya itu bukan multiple of 7, sebaiknya pi-nya itu pakai 3.14 ya. Tapi kalau multiple of 7 gitu ya, pi-nya itu pakainya 22/7 ya, 22/7 kayak gitu. Nah, sekarang ini kita nanti abis itu coba latihannya gitu ya. Ini kayak biasa aja, soal nomor 1 nih surface areanya. Ini radiusnya nih kayak ini 12. 12 itu adalah diameternya. Jadi radiusnya itu 6 ya. Kayak ini juga 4,5. 4,5 ini diameternya. Cari dulu radiusnya ya. Radiusnya tinggal dibagi 2 aja. Nah, sekarang kalau misalnya disuruh nyari ketutup ya. Nah, disuruh nyari surface area dari bola padat ini. Nah, ini kalau dia diarsir nih artinya bola padat ya. Nah, dia itu berapa bolanya bentuknya setengah kan? Ya enggak? Nah, semi spare gitu ya. Nah, setengah berarti dia setengah. Rumusnya setengah dikali rumus tadi apa? Spare area surface area spare 4 pi dikali r kuadrat. Gini ya, karena setengah. Nah, jangan lupa surface area tuh karena sering jelasin adalah bagian-bagian yang bisa kita pegang. Nah, kalau bola padat dipotong, yang bagian kita bisa pegang apa? Ini kan berarti bagian yang sininya nih. Nah, ini kan setengah bola dan sininya, ya enggak? Nah, sininya itu berbentuk apa sih? Lingkaran kan? Nah, iya enggak? Nah, dari sini ke sini, nih, dari titik ini ke sini, itu namanya radiusnya. Nah, radiusnya itu 9 cm. Berarti ditambah rumus nih yang kita bisa pegang. Ini apa sih namanya? Lingkarannya kan? Lingkaran, satu circle. Nah, circle tuh area circle apa sih? Pi dikali r dikuadratin. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ada soal-soal seperti ini yang bentuknya adalah semi spare gitu ya, dan bola padat solid gitu ya. Dia tuh rumusnya setengah pi 4 dikali pi dikuadratin karena semi gitu ya. Dan ditambah nih bagian atas yang bisa kita sentuh, yaitu berbentuk circle ya. Setengah v dikali r dikuadratin ya. Tinggal dimasukin aja rumusnya pakai radiusnya kayak gitu ya. Tinggal dihitung. Itu paling yang setengah bola. Nanti coba dikerjakan latihan bolanya ya. Nanti Kak Rahma pilihin, gak usah semuanya biar kita bisa lebih cepat. Selanjutnya, oke, spare udah. Oke, lanjut ke volume ya. Nah, sebenarnya kalau dalam Kak Rahma bahas prism ya, karena kalian bakal lebih banyak prism. Pokoknya di luar bola ya. Nah, karena dari kemarin pun prism kita ya. Kalau misalnya surface area itu identik dengan 2 kali, mencari surface area adalah 2 kali base area ditambah
base area dikali height-nya si prism itu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mencari volume dari prism ingat ya, bentuk prism itu ketika ada dua shape yang di dalam bentuk itu sama persis ya. Kayak rectangle tuh prism dari si rectangle gitu ya. Balok itu prism. Nih balok nih ya, dia tuh prism dari rectangle gitu ya, rectangle prism. Tapi kita nyebutnya bukan rectangular prism, bukan, tapi namanya balok gitu ya. Nah, dia tuh nih kalau volume patokannya lebih mudah sebenarnya daripada surface area. Kalau surface area kan kita cari base areanya dulu, kita cari base perimeternya, kita cari heightnya, baru kita masukin 2BA ditambah base perimeter dikali height. Nah, kalau kita mencari volume gitu ya. Nah, kalau kita mencari volume, kata kuncinya ini. Lihat, cuma base area aja dikali height. Nggak perlu cari base perimeter. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah nih, yang Kak Rahma sering banget mungkin ada yang udah, kalau ada yang udah lancar ya, ada yang Kak base-nya yang mana? Nanya terus base-nya yang mana. Base itu bentuknya nggak selalu di bawah. Kak Rahma bilang, bentuknya kalau diputer-puter kita harus bisa nentuin base-nya. Ciri-ciri dia base itu apa sih? Ketika dia itu sama seperti belakangnya, sama seperti sampingnya gitu loh. Base tuh posisinya nggak selalu di bawah. Ingat, base itu tidak selalu di bawah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kebetulan base-nya di bawah ya. Base-nya kan ini kan. Kita ngambil base atas boleh juga nggak ya? Sama aja, atas sama bawah sama. Ketika ini sama ini sama ya. Nah, ini base-nya. Ya. Nah, kayak gini kan base-nya itu kan sebenarnya base areanya apa? 7,5 kan? Kayak yang A nih. Base areanya itu kita bisa hitung. Base areanya itu berarti 7,5 kali 6 gitu ya. Nah, height-nya itu adalah 4,5. Nah, kalau ini udah dapet, ini dapet gitu ya, tinggal dikali sama 4,5 ya. Berarti volumenya tinggal si bintang dikali 4,5. Nah, makanya dalam balok rumusnya itu tinggal volume itu length kali width kali height kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak balok nih, prism ini nih, apa nih namanya? Berapa sisi? Hexagonal prism ini ya. Hexagonal prism ini dia ngasih tahu, oh areanya itu dia itu adalah 30. Nah, heightnya ini 11. Ini base area. Kenapa sih ini disebut base area? Lihat, bentuk ini sama ini tuh sama ya, nggak, atas sama bawah sama. Jadi jangan, aduh Kak Rahma agak emosi nih kalau misalnya masih bingung nentuin base-nya. Ada beberapa yang udah langsung ngerti ya, tapi ada yang 10 kali ngerjain soal tipe sama nanya lagi base-nya yang mana. Jangan seperti itu lagi. Jangan sampai nggak bisa bedain base. Ini kan kalau misalnya nih posisinya dimiringin ya, heksagonalnya di sini ya udah, base-nya berarti posisinya di samping gitu ya. Nah, ini base-nya kebetulan yang ini nih. Nah, base areanya dia dikasih tahu 30, height-nya 11. Berarti volumenya gimana? Tinggal masukin aja base area dikali height-nya ya. Berarti tinggal 30 dikali 11 dapat hasilnya ya, kayak gitu. Oke, itu untuk volume. Oke, volume tuh jadi intinya apa sih? Mencari volume tuh lebih sederhana daripada surface area, yaitu tinggal volume itu base area dikali height gitu ya. Nah, sama pun Kak Rahma mau jelasin juga tentang bagaimana volume dengan bentuk-bentuk yang lain. Ini mana tadi? Oke, itu udah ya. Ini volume itu tinggal base area dikali height aja ya. Nah, sekarang coba bisa dilihat nih. Nah, sekarang silinder. Nah, sekarang kalau silinder, volume silinder gimana sih? Nah, silinder tuh bentuknya boleh begini, ya enggak? Boleh begini kan? Bebas kan? Tapi yang base mana? Yang circle ini. Ini sama ini. Nih, yang circle ini. Jadi jangan bingung ya. Base itu bentuknya bisa memang pas di bawah, bisa juga dia diputer-puter gitu ya. Terutama Melvin ya, jangan sampai bingung nentuin base-nya mana, nanya mulu base-nya mana, karena bingung nanti jelasinnya. Ya, bukan bingung, maksudnya itu sesuatu yang seharusnya dikuasai gitu ya, karena teman-teman yang lain udah bisa gitu. Nah, balik lagi gitu ya. Nah, ini base-nya berbentuk apa sih? Base-nya kan ini kan. Base-nya berbentuk apa sih? Oh, berbentuk circle, Kak. Sehingga volume itu rumusnya dalam si ini intinya adalah base area dikali height gitu ya. Nah, sekarang lihat base areanya dia bentuknya apa?
circle kan, iya nggak? Berarti ini rumusnya adalah V kali R dikuadratin kayak gitu ya, atau R kali R. Heightnya yang mana? Heightnya itu yang nih, panjang dari sini ke sini kayak gitu ya. Ada contohnya nggak ya? Nih misalnya nih ya, kayak gini yang A. Nah lihat, fokus ke rumus base area dikali height aja ya. Nah ini volume itu adalah apapun bentuknya ya, apapun bentuknya ya, prism maksudnya ya, apapun bentuk prismnya, tinggal base area dikali height ya. Nah misalnya kita ini nih, base nya berarti kan yang ini kan nih. Nah berarti kita cari dulu B nya, base areanya. Dia bentuknya circle, area circle kayaknya rumus apa sih? Pi dikali R ya. Pi nya berapa gitu ya. Nah pi nya kita masukin atau nanti ini 2,5 kali 2,5 pi kali 2,5 kali 2,5. Oke, sebentar ya. Oke, Karahma lanjut. Itu tinggal pi dikali 2,5. Pi nya Karahma masukin aja ya, karena nggak diminta dalam bentuk pi. Berarti ini 3,14 ya. Tinggal kita hitung 3,14 kali 2,5 kali 2,5, hasilnya itu adalah 19,625. Nah terus kita tinggal kali heightnya yang mana nih? 8 ya, 8 ya. Berarti tinggal volumenya, berarti kita masukin nih pakai rumus ini, berarti tinggal kita masukin 19,625 kali 8 ya, dapat hasilnya 157 cm cube ya, kayak gitu. Oke, nih untuk yang bentuknya adalah silinder. Nah sekarang kalau misalnya, karena masuk ini intinya itu ya, tinggal base area dikali height ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh yang seperti ini ya. Pokoknya fokus kalau nyari volume, fokus ke base area dikali height. Bentuknya apapun ya udah, tinggal prism apapun ya, tinggal base area dikali height. Base area, ini volume ya, ini Karahma tulis ulang, rumus volume adalah base area dikali height. Nah sekarang lihat nih, jangan sampai bingung, base nya yang ini ya, kena ini sama belakang tuh sama kan. Coba kalau bawah boleh nggak kita bilang base? Nggak bisa, karena tidak sama bentuknya seperti atasnya ya, nggak kayak gitu ya. Jadi yang base tuh yang ketika dia dan di belakangnya dia tuh sama, nah gitu ya, atau dia dan di bawahnya dia sama. Ini nggak boleh, atas nggak boleh kita jadiin base. Kenapa? Bentuk bawahnya nggak sama gitu kan. Nah tapi kalau depan bisa kita jadikan base karena seperti bentuk belakangnya sama kayak gitu. Nah sekarang fokus ke yang depan. Karahma ambil tarik gini ya, tarik garis bantunya gini misalnya. Nah gini ya. Nah berarti base areanya gitu ya, lihat Karahma ya, base areanya itu dia terbentuk dari dua rectangle ya, enggak, rectangle pertama gitu kan misalkan nih, dan tambah rectangle kedua. Nah berarti berapa base areanya? Gimana sih? Lihat nih, base areanya berarti kan kalau ini 3 nih, perhatikan. Maaf Karahma potongnya dari mana ya, enaknya dari mana nih? Dari sini tah, boleh lah sini ya, bebas lah motongnya mana aja sama. Misalkan Karahma gini aja deh, gini ya, boleh ya motong begitu. Nah motongnya gimana, bebas sih sebenarnya, udah gini aja, gitulah boleh ya. Berarti ini berapa sih? 8. Kalau ini berapa? Berarti ini 5 ya kan, dari sini ke sini 8, dari sini ke sini berapa? Diambil 3 di situ, berarti ini 5 ya. Berarti nih lihat, rectangle pertama Karahma warna hitam ya, yang ini. Nah itu berarti 8 kali 5. Motongnya dan aja sama aja ya, tetap nemu kok jawabannya. Tambah area kedua nih yang warna hijau biru deh. Nah yang ini ya, itu rectangle juga
Nah, rectangle-nya berapa sih? Ini 3. Berarti dari sini ke sini kan 5 dikali 3 gitu ya, 15. Ini 5, ini 3. Itu kan ya? Berarti 15 ya, 5 kali 3. Nah, berarti 8 kali 5 40 ditambah 15. Berapa sih jadinya? 55. Height-nya yang mana nih? Height-nya yang ini ya, height-nya 7. Berarti tinggal kalau nyari volume tinggal apa? Volumenya kita masukin base area dikali height ya. Berarti 55 dikali 7. Berapa sih 55 kali 7? 385. Nah, sama centimeter cube gitu. Ya. Pasti sama hasilnya. Kayak gitu ya. Jadi fokus ke base area dikali height gitu ya. Nah, kayak gitu nih silahkan di screenshot dulu. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, sambil dipahami ya. Nah, inti volume apa? Tinggal volume prism tuh apa sih? Bentuk prism apapun ya, mau circle kayak base-nya, mau gabungan kayak, mau heksagonal kayak gitu ya. Tinggal base area dikali height aja. Nah, nanti silahkan coba kerjain latihannya kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu dulu kali ya. Nanti untuk yang piramid karena bakal buat apa? Oke, ini udah sekalian aja lah. Nah, kalau kita mencari volume piramid, bedanya dia tuh sama. Dia tuh sama base area dikali height. Tapi kalau ini inget ya, yang udah les sama karena pasti hafal. Ciri-ciri piramid tuh ujungnya lancip. Nah, kayak gini nih. Ujungnya lancip nih, ujungnya lancip. Nah, bedanya mencari volume piramid itu cuma base area dikali height, tapi dia harus dikali sepertiga, tambah dikali sepertiga. Jadi sepertiga kali base area dikali height. Nah, base area ini bentuknya boleh macam-macam, bisa heksagonal, bisa circle, bisa rectangle, apapun. Tapi kalau piramid yang ujungnya ada lancip-lancipnya nih, harus dibagi 3 volumenya ya. Karahma contohin misalnya ini. Nah, ini ya. Kita tahu nih, oh base areanya itu dia bentuknya apa ini, apa square gitu ya. Tinggal base area itu 10 dikali 10, berarti 100. Oke, height-nya kita tahu tingginya nih ya 12. Tingginya itu 12. Nah, berarti kalau kita disuruh mencari volumenya, nah ingat hati-hati ketika berhadapan dengan gambar-gambar yang ada lancipnya nih, ya. Nah, lancip kan, kalau ujungnya lancip berarti dia piramid. Nah, piramid itu harus sepertiganya, sepertiga, volumenya itu sepertiga kali base area dikali height. Nah, gini ya. Oke, selalu ya, berarti sepertiga dikali base areanya berapa? 100 dikali 12. Dapat hasilnya berapa sih? 400 ya. Saya dalam 400 cm cube gitu. Ya, pasti sama ya. Oke. Fokus apa? Rumusnya nih hafal. Kalau piramid ada sepertiganya ya. Semuanya ya dihafal ya, sepertiga kali base area dikali height ya. Lagi contoh kedua. Enggak percaya saya Miss. Oke, ayo kita lanjut ke contoh kedua gitu ya. Nah, bisa dilihat nih contoh kedua. Nah, ini ya. Nah, ini kerucut kan? Iya enggak? Nah, dia ngasih tahu radiusnya itu 6. Height-nya itu 10. Nah, dia nanya volume. Volume itu sama ya, soal base area dikali height, tapi ada sepertiga base area dikali height. Cari dulu base areanya selalu ya. Baik surface area maupun volume pasti base area dicari. Kalau di volume kita nggak nyari base perimeter ya. Ya, base areanya berapa sih? Karena pindahin dulu. Oke, base areanya berarti circle pi dikali r dikali r. 3.14 dikali 6 dikali 6. Berapa? 3.14 kali 6 kali 6 itu nanti dapat hasilnya itu adalah 113,04. 113,04. Gini ya. Nah, height-nya itu 10.
Nah, nyari volume gimana? Karahma lanjut di mana ya? Di sana dah. Lanjut di sini ya. Volume itu sepertiga base area dikali height. Gini ya. Sepertiga dikali base areanya berapa sih? 113,04 dikali heightnya berapa? 10 ya, berarti tinggal kali 10 bagi 3. Dapat nanti hasilnya 376,8. 376,8. Kalau kita buletin jadi 377. Gitu. Ya. Hasilnya pasti sama. 377 kayak gitu ya. Ya, sama ya, 377. Gitu. Untuk volume piramid ya. Jadi bentuknya apapun ya, kayak nanti keluar soal-soal nih bentuknya nih ada square, ini apa nih, circle, ini apa nih, heksagonal, rectangle. Pokoknya kalau dia piramid tinggal sepertiga kali base area dikali height untuk mencari volumenya. Seperti itu paling ya. Terus kalau untuk volume spare ya lihat aja ya, volume spare tuh rumusnya 4/3 dikali pi dikali r, r-nya pangkat 3 gitu ya. Tinggal masukin rumusnya aja. Karahma hapus dulu. Hapus dulu ya. Oke. Nah, ini untuk apa? Spare ya, nanti tinggal masukin aja 4/3 kali pi dikali r pangkat 3 ya, dimasukin. Volume. Nah, volume Miss, kalau volumenya semi spare gimana Miss? Setengah lingkar, setengah bola doang. Nah, kalau volume itu dia tidak seperti surface area ya. Volume setengah lingkaran berarti ya udah tinggal bagi 2 aja gitu ya. Nggak ada seperti kasus seperti surface area yang kita hitung lagi tuh atasnya karena bisa disentuh gitu ya. Kalau volume itu artinya air yang bisa masuk ke dalam si bola itu gitu ya. Air atau udara. Oke, paling nanti sisanya soal-soal cerita gitu ya. Oke, Karahma cukupkan penjelasannya tentang surface area dan volume. Ini udah selesai materi yang Karahma kasih, udah tinggal latihan-latihannya aja. Nanti Karahma kirim latihannya, Karahma pilihin soal-soal yang harus diselesaikan ya. Oke, kalau ada yang nggak ngerti silahkan langsung tanya di WA atau nanti Karahma kasih link untuk tanya di Zoom. Oke, bye semua.